jelas. Ini teh begini Bu Jo, punten mau ngarah repot ini teh. Apa nih? Saya tuh udah janjian dengan Pak Irfan ya. Pak Irfan tuh nge-WA ke saya, kemudian meminta saya untuk melakukan proses coaching. Gitu ya. Jadi Pak Irfan punya masalah, entah masalahnya apa belum disampaikan ke saya. Nah, maksud saya adalah kesini adalah meminta Bu Jum mau nggak menjadi supervisor atau observer. Baik, insya Allah Pak Tito saya siap ya, kebetulan hari ini saya lagi kosong. Kira-kira apa nih yang ingin saya amati, potensi mana nih yang ingin Pak Tito diamati oleh saya? Dari kompetensi itu kan ada 3 ujungnya. Pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berpokok. Nah, yang saya ingin perdalam itu tentang kehadiran penuh. Kehadiran penuh, yang present ya. Presentnya, gitu. Jadi Ibu Jum semoga bersedia mengamati saya di bagian itu dan juga bagian yang lainnya juga sih. Baik, nanti saya akan mencoba ya membantu Pak Tito untuk mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan Pak Tito dengan Pak Irfan. Apa nanti kira-kira setelah pelaksanaan coaching ini, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak lakukan? Harapan saya sih jadi apa ya, sebagai coach itu saya bisa lebih baik tidak sampai menyinggung perasaan coachingnya begitu. Jadi supaya tidak terhakimi atau merasa bagaimana begitu. Baik. Apa Pak Tito dengan Pak Irfan sudah janjian? Sudah. Oh ya, baik. Nanti saya akan mencoba membantu Pak Tito untuk mengamati proses coaching antara Pak Tito dengan Pak Irfan. Silakan bisa dimulai Pak Tito. Ya. Nah, itu kebetulan PRP-nya udah ada. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Irfan? Ini Pak Tito, saya mau minta bantuannya. Saya mau di coaching oleh Pak Tito. Ya, saya mempunyai masalah Pak Tito. Oh iya. Setiap orang punya masalah. Iya. Nah, apalagi kita sebagai guru ya. Betul Pak. Masalah turun Pak Tito. Yang tahun tiap hari ada aja masalah siswa, masalah keluarga, masalah keuangan. Ya. Ini masalah kita sehari-hari Pak. Gimana? Gini Pak Tito, saya tuh punya seorang murid, anak di sekolah, di mana dia ini kayaknya udah menjadi karakter dia suka melakukan pencurian Pak. Pencurian? Ya, melakukan pencurian baik ketika di kelas maupun ketika di lingkungan rumah Pak. Terus selain pencurian apa lagi Pak? Masalah yang kedua yaitu permasalahannya dia suka mengajak rekan-rekannya untuk tidak mengikuti pembelajaran. Oh iya. Tidak mengikuti pembelajaran itu. Jadi saya ingin solusi Pak. Ingin solusi dari Pak Tito untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, jadi tujuan coachingnya adalah membedah masalah pencurian dan mengajak teman-temannya untuk bolos begitu ya? Untuk ngecot ya. Oke, tujuannya. Nah, sebelum ke sana Pak, saya itu ingin mengidentifikasi dulu masalahnya nih. Ya. Tadi yang pertama pencurian Pak. Itu terjadinya di kelas atau terhadap siswa yang lain? Di kelas ya, terhadap siswa yang lain. Ketika khususnya ya dia itu ketika pembelajaran olahraga olahraga anak-anak yang lain keluar, dia pura-pura ada yang ketinggalan, ternyata masuk ke kelas dia untuk mengambil barang-barang temannya yang lain. Itu permasalahannya Pak. Itu sudah terkonfirmasi Pak, barangkali misalkan siswanya tidak mengaku atau bagaimana, sudah dikonfirmasi? Sudah Pak, sudah dikonfirmasi. Kebetulan ada CCTV ya, tetapi tidak di dalam kelas, di depan kelas terpantau. Kemudian juga anaknya sudah mengakui, dan kejadian ini
bukan kejadian yang pertama. Oh, iya. Bukan kejadian yang pertama, sudah 2 kali terjadi. Jadi Ya, bahkan dia sudah berurusan dengan kepolisian, Pak. ya. Emang yang dicurinya apa, Pak? Yang dicurinya kalau di sekolah ya Wow. terus alat tulis, terus spidol, pulpen. Kalau di rumah seperti apa, Pak? Di rumah. Nah, di rumah itu uang, Wah, ngambil barang tetangga. astagfirullah. Uang tetangganya, barang Ya, tetangga dilaporkan ke kepolisian, dan saya pun ikut menangani. Ternyata sekarang kejadian lagi dengan kejadian yang sama. Jadi saya tuh pusing, Pak, pusing. Berat ya. Ya, Kemudian selain itu tadi saya catat mengajak juga teman-temannya untuk bolos ya. ya. Itu teman-temannya yang lapor, Pak, ke Bapak. Atau Ketika bagaimana? khusus pelajaran saya, ya, ketika pelajaran saya, anak tersebut ketika di absen tidak ada, dan temennya ditanya kemana, ternyata diajak oleh anak tersebut, kebetulan namanya Rizky, ya. Namanya Rizky, jadi diajak oleh temannya untuk tidak masuk pelajaran. Jadi itulah bukan hanya dia saja yang tidak masuk, tetapi ngajak temennya untuk Waduh. bolos. Ini masalah yang rumit, Pak, ini. Pantesan Pak Irfan Stres. mengajak coaching ya. Memang ini masalahnya rumit, Pak. Oke, saya sudah identifikasi masalahnya. Kemudian, ya, kira-kira menurut Bapak solusinya bagaimana? Saya udah mencari solusi ketika yang awal, Pak. Solusi kita ketika di sekolah permasalahan kerjasama dengan wali kelas, udah ditangani oleh wali kelas, kemudian oleh BP, walaupun guru BP bukan jurusannya, tetapi udah ditangani. Ketika kejadian yang awal, alhamdulillah udah selesai. Kebetulan ini makanya saya ikut tanggung jawabnya, kebetulan orang tuanya sering komunikasinya dengan saya, sering komunikasinya dengan saya. Jadi itu langkah yang pertama, Pak, udah dengan BP, udah dipanggil dengan wali kelas, sudah. Tetapi kejadian yang kedua Ya. Jadi pertama sudah melakukan pembinaan bersama wali kelas, guru BP dan seterusnya. Nah, dengan orang tua sendiri bagaimana, Pak, tadi? Nah, dengan orang tua belum, Pak, belum. Tetapi ketika kejadian yang awal udah dikasih tahu, hanya sekedar mengasih tahu, Pak. Ya. Hanya sekedar mengasih tahu, tapi untuk kejadian yang sekarang belum secara ada kerjasama dengan orang tua. Oke, itu saya sih setuju, Pak, dengan solusi itu ya. Nah, kemudian jadi yang belum dilaksanakan adalah dengan orang tua ya. Dengan orang tua. Oke. Kira-kira kapan, Pak, mau melaksanakan itu dengan orang tua? Ya mungkin secepatnya, Pak, minggu-minggu ini, insya Allah lah saya akan kerjasama dengan orang tua atau memanggil orang tua. Selain orang tua mungkin juga nanti akan mengasih tahu kepada tokoh masyarakat, Pak, karena juga tanggung jawab masyarakat juga. Mungkin insya Allah lah minggu-minggu ini bisa terselesaikan. Oke, minggu ini ya. Oke, sebelumnya Bapak pernah nggak menemukan kasus yang sama, Pak, untuk siswa yang lain seperti ini? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum, berarti ini yang pertama ya, Ya, seperti ini ya. Kasusnya ada 2 tadi, sudah melakukan pencurian, kriminal, juga mengganggu pembelajaran ya. Oke, solusi dari Bapak yang sudah dilaksanakan adalah dengan guru BP dan wali kelas melakukan pembinaan. Kemudian rencananya adalah minggu ini mau melakukan kunjungan atau diskusi dengan orang tua, gitu ya. Dan tadi tokoh masyarakat ya. Masyarakat juga. Kira-kira akan terselesaikan nggak dengan seperti itu menurut Bapak? Saya rasa mungkin bisa lah. Bisa ya. Karena bukan hanya tanggung jawab kita saja sebagai guru ya, Betul. tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan juga orang tua, karena kejadiannya bukan di sekolah saja, tetapi di luar kelas, di luar sekolah. Luar sekolah juga ya. Sekolah juga. Oke, bagus. Ini luar biasa nih Pak Irfan sebagai guru yang bertanggung jawab, Pak, ini sampai melibatkan BP dan melibatkan tokoh masyarakat juga ya rencananya ya. Alhamdulillah bagus. Kemudian apa ya? Kalau misalkan langkah itu tetap saja, bagaimana?
Nah, mungkin saya akan mencari alternatif lain, Pak. Yang terbayang apa tuh yang terbayang? Yang kebayang kebetulan di sekolah ada boarding, dan anak tersebut ternyata dilihat dari faktor ekonomi memang dari kalangan yang tidak mampu, jadi melakukan pencurian karena memang dia sangat butuh itu pada orang tuanya tidak bekerja, kemudian penghasilan tidak ada, jadi wajar dia melakukan pencuriannya. Saya solusi terakhir mungkin akan dimasukkan ke pesantren aja yang ada di sekolah apabila dia yang mau. Supaya terpantau 24 jam gitu ya. 24 jam. Oke. Iya, saya kira bagus Pak itu solusinya. Saya mendukung. Kemudian nanti kita pantau bersama ya, bagaimana perkembangan kasusnya. Kemudian mudah-mudahan sih solusinya selesai dengan orang tua dan tokoh masyarakat ya. Kalau misalnya tidak selesai, kita akan pantau bersama untuk langkah berikutnya ya. Ada lagi yang disampaikan Pak? Cukup barangkali Pak. Iya. Nah, sekarang perasaan Bapak gimana nih setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah, yang tadinya nggak kebayang Pak, nggak kebayang setelah ngobrol dengan Pak Tito, alhamdulillah ada solusi. Ada solusi. Karena solusi itu dari Pak Irfan sendiri. Iya, sebenarnya dari saya sendiri. Saya cuma nanya aja Pak. Pak Tito luar biasa yang memancing. Ya, terima kasih Pak Tito ini atas waktunya. Yang seharusnya istirahat justru keganggu waktunya oleh saya. Justru saya senang karena proses seperti ini itu saling berkontribusi Pak. Secara tidak langsung Bapak juga memberikan kesempatan bagi saya untuk berpikir gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan menjadi solusi bersama dan bisa kita terapkan ketika muncul kasus yang sama gitu ya. Iya. Makasih Pak Tito. Ya, sama yang terus. Nah itu Bu, gimana tuh? Alhamdulillah ya Pak Tito ya, terlihat Pak Irfan begitu semangatnya melaporkan permasalahan yang dihadapi anaknya. Saya tadi sedikit mengamati ya Pak ya, mengikuti alur dari percakapan antara Pak Tito dengan Pak Irfan berkaitan dengan coaching. Menurut Pak Tito sendiri, gimana tadi performa Pak Tito ketika menjadi coaching? Kalau saya sih kalau 1 sampai 10 Bu ya, saya sih kira-kira 7 Bu itu deh. Karena ya solusinya itu sebetulnya Pak Irfan sudah punya solusi sebetulnya gitu. Jadi saya itu hanya apa namanya ya hanya mengkonfirmasi solusi tersebut, memberikan penguatan saja. Baik, boleh saya sedikit mengomentari Ya, silakan. Saya ya Pak ya. Kalau saya lihat dari alur Tirta yang sudah dipelajari, tadi sudah bagus sebetulnya Pak Tito. Tadi kan ingin meningkatkan kompetensi di kehadiran penuh ya, kemudian juga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau saya lihat Pak Tito cukup mindfulness lah gitulah istilahnya, untuk bisa mendengarkan yang baik berkaitan permasalahan dari Pak Irfan, sekaligus juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga akhirnya solusi itu sebetulnya bukan dari Pak Tito ya, justru dari Pak Irfan, karena itu keberhasilan dari Pak Tito. Memang harusnya seperti itu Bu. Iya, dari Pak Irfan ya. Betul. Pak Tito sudah pandai membuat pertanyaan yang berbobot sehingga si koci sendiri itu terpancing dengan solusinya gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Tito di awal merasa belum mampu nih, ternyata saya amati bagus lah. Nah kalau tadi kan ini Bu, tadi kan kebetulan saya setuju dengan solusi Pak Irfan gitu. Nah kedepannya kalau misalkan ada yang mengganjal, sebaiknya gimana Bu? Misalkan saya kayaknya kurang setuju deh. Kalau dilihat kan dari proses coaching itu sebetulnya kan saling berbagi ya gitu ya, untuk memecahkan suatu solusi ke tujuan yang sama. Sebetulnya kalau kita sudah punya pengalaman nih dengan berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh coaching, tidak masalah kita menyampaikan nih waktu pengalaman saya mah ketika masalah itu seperti ini gitu. Barangkali itu juga bisa diterapkan oleh si coaching di kasus yang sama mungkin Pak.
Kalau tadi kebetulan dengan Pak Irfan masih tidak ada masalah ya, karena Pak Irfan sudah siap gitu dengan solusinya sebetulnya. Kalau saya lihat udah bagus lah. Terus rencana tindak lanjut dari Pak Tito sendiri setelah sekarang kita melaksanakan proses coaching tadi antara Pak Tito dengan Pak Irfan itu bagaimana? Seperti yang tadi saya janjikan kepada Pak Irfan ya, jadi saya juga kedepannya akan ikut memantau Bu siswa tadi. Saya namanya sudah saya catat, Rizky tadi. Saya ikut memantau lah, jadi ketika kita dimintai bantuan, kita kan punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya begitu ya. Jadi tidak hanya sebatas bicara saja memberi solusi. Saya akan mencoba untuk berkontribusi ke depannya terhadap permasalahan Pak Irfan. Nah, dari proses tadi, proses coaching antara Pak Tito dengan Pak Irfan, apa yang bisa Pak Tito peroleh dari prosesnya? Yang bisa peroleh ini saya pertama merasa senang. Jadi masih ada rekan guru yang percaya berbagi masalah pada saya, itu pertama. Dan yang kedua, ketika ibu menyampaikan hasil pengamatannya, alhamdulillah saya jadi merasa lebih termotivasi dan mendapatkan masukan dari ibu tentang apa-apa yang kurang dan apa-apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Baguslah ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa saling bertukar peran sehingga ketika ada masalah dengan teman kita tidak mencari orang lain untuk berbagi, tetapi kita dengan teman. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Buat permohonan. Sami-sami Pak Tito. Terima kasih waktunya. Terima kasih.